Tutorial cara bikin rekom dan analisa saham ala Mas Edi Busajangnim. Assalamualaikum Ilmu penting warahmatullahi ini saya sedekahkan wabarakatuh. ya bila ingin belajar saham di IM saya guys. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Selamat malam sobat-sobat trader dan investor Idea Stock Indonesia. Hari ini tanggal 5 Agustus 2023 di sekitar jam 1 lebih 39 menit ya, 37 menit di sini. Saya akan memberikan tutorial ini ya. Sebenarnya ini ilmu yang sering saya pakai buat menganalisa di bursa saham kita ya, yaitu seperti ini ya, tata cara bikin rekom ini ya, dan analisa saham menurut versi saya. Jadi tolong disimak bagaimana cara saya bikin rekom dan cara menganalisa suatu saham. Nah, ini di sini sudah terpampang ya, udah kelihatan jelas. Ada saham yang jadi inceran saya, yaitu saham ini ya, saham WIRG atau WIRG. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya posisinya sudah uptrend ya. Terus bagaimana Pak kalau cara kita bikin rekom atau cari rekom yang bagus? Terus bagaimana menganalisa kalau saham ini cocok kayak gitu? Sebenarnya saya sederhana aja. Yang pertama misalnya ini saya hilangin dulu ya. Saya hilangin dulu indikatornya, saya hilangin, cuman MA-nya aja yang saya masih ada. Nah, seperti ini ya. Kalau saya mah biasanya yang pertama biasanya itu dicek dulu saham itu posisi uptrend atau downtrend. Nah, seperti itu. Cuman dua pilihan. Yang pertama itu biasanya uptrend apa downtrend. Nah, seperti itu yang pertama. Nah, biasanya yang paling penting itu posisi yang uptrend. Nah, gitu. Kalau posisi uptrend biasanya itu pertama kali harus membentuk lembah puncak, lembah biasanya minimal 3 titik ya teman-teman, itu udah cukup saya bilang. Dan kalau bahasa sederhananya mah kayak bikin gunung baru gitu. Nah, seperti ini dengan lembah puncak, terus di sini ada buletan. Nah, ini di sini support baru. Kalau dia nggak jebol ke sini berarti posisinya dia uptrend seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu ini ya teman-teman. Habis itu kita pilih yang uptrend. Terus yang kedua biasanya kalau saya itu ini ya, cek charting itu uptrend berikut dengan indikator-indikatornya seperti itu. Yang pertama biasanya MA atau moving average. Yang kedua saya bisa menggunakan ini ya MACD. Terus yang ketiga saya sering memakai ini stokastik. Terus yang terakhir yaitu volume. Misalnya volume itu penting untuk mengidentifikasi saham itu layak buat koleksi apa tidak. Nah, yang ke ini yang ketiga itu biasanya saya tuh sering melihat saya pakai ilmu candle. Ilmu candle versi saya itu kayak gini misalnya, yang terakhir kan ini kan hijau besar bulat. Nah, itu biasanya ada kemungkinan 90% naik gitu. Jadi kalau kita pun beli di harga berapapun ada kemungkinan dia naik seperti itu. Itu ilmu candle. Kalau saya ngomongnya itu nomor berapa, ini nomor 1, warnanya apa. Nah, seperti itu. Misalnya ini daerah bawah gini, kalau daerah bawah support ada kemungkinan mantul, ternyata mantul. Misalnya daerah atas ada kemungkinan turun, ternyata turun seperti itu. Terus yang nomor 4 biasanya saya sering ngecek dengan persiklus. Cek persiklus 3 bulan ataupun 6 bulan kalau saya seperti itu. Nah, itu ini kan 3 bulan saya bikinnya. Jadi Mei,
Juni, Juli, Agustus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk per 3 bulan ini posisinya dia udah mulai uptrend kalau Wirak saya ngomongin. Ya batasnya resistennya kalau dia tembus ke area Wirge ini 166, naik lagi. Tapi kalau posisinya masih murah kalau menurut saya ya stokastiknya itu ini dilihat nih, udah golden cross ya. MACD juga udah melewati garis nol ya kan di sini. Ini sebenarnya bagus kalau menurut saya sih ya, versi saya. Nah, itu seperti itu. Nah, misalnya saya tambahin lagi. Nah, ini posisinya dari Bollinger Band juga sama. Memang di sini rada menciut, tapi kalau nanti membentuk istilahnya kayak awan gitu kan. Kalau awan ini semakin lebar, yang atas semakin lebar. Nah, kemungkinan dia mulai uptrend lagi seperti itu. Nah, posisi udah mulai ngayun nih wheel gain. Pokoknya targetnya 166 baru jebol, baru dia membuat ini support baru lagi seperti. Tapi saya yakin sih mungkin hari Senin atau Selasa Wirge ini mantep bagus posisinya. Soalnya dilihat juga udah ada beberapa akumulasi dari bandar-bandar asing. Misalnya kalau bandar-bandar asing masuk kemungkinan dia naik. Kalau misalnya masih ragu ya teman-teman dengan keputusan analisa sendiri naik apa turun, teman-teman bisa ini ya bantu dengan fundamental atau analisa fundamental. Ya bisa cek ROA, ROE-nya kayak gitu, terus nilai standarnya berapa. Cek ini apa IPS, per PBV, nilai standarnya berapa. Seperti itu. Terus ya saya cek ini balance sheet seperti berita atau apa. Seperti itu ya. Itu untuk saham kita mau bikin ini ya, bikin rekom atau analisa saham. Jadi semua unsur harus diperbaiki seperti itu ya teman-teman. Oke, misalnya kalau kita mau ini ya, ini saya pergi dulu. Coba saya bikin pakai yang lain misalnya. Pakai aplikasi yang lain. Nah, ini ya teman-teman ya. Nih, nah dari udah saya bikin ya. Kalau dari posisinya Wirge sendiri, dia posisinya juga bagus ya. Memang posisinya dari sini ke sini itu downtrend ya. Posisinya downtrend. Kenapa dibilang downtrend? Ya karena dari beberapa arah itu ininya ya. Kalau kita bikin notasi di sini 1, puncak 2, 3, 4 itu posisinya semakin menurun ya, semakin menurun. Tapi dari sini itu membentuk seperti double top. Kalau di sini dia bisa ngebreak ke atas sini, ada kemungkinan dia turun apa naik ya. Seperti itu. Itu Wirge. Kalau misalnya kita bisa bikin ya, bikin garis-garis ya. Dari sini ke sini itu downtrend ya teman-teman. Dari sini ke sini tren. Dari sini ke sini juga downtrend. Jadi posisinya kalau dibikin pakai apa ya posisi bandar sebenarnya udah saya cek sih ini kemungkinan ada kemungkinan dia naik seperti itu. Kalau nggak percaya kita bisa cek dengan sistem broker activity ya. Misalnya yang turunnya dari sini coba. Saya ngambilnya di mana? Oh, teman-teman bisa dilihat kan posisinya downtrend terus di sini break. Nah kan? Nah, tinggal nih di sini lagi. Kalau dia nge-break resisten ya ada kemungkinan dia naik. Tapi saya suka sih. Kenapa? Yang pertama ininya apa? Candlenya bagus. Candlenya hijau. Ini kalau saya ngomongnya 90% udah pasti naik. Yang kedua, ini garis MACD-nya juga udah melewati garis nol.
Nah, yang ketiga MACD